Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dwi Erlangga pada praktikum Embedded System di pertemuan ke-8. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi serial data UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter (RxTX) ya. Secara definisi, komunikasi UART adalah sebuah metode komunikasi serial yang biasa digunakan untuk mengirim data antara perangkat mikrokontroler, komputer atau perangkat lainnya gitu kan. Nah, di sini UART menggunakan dua jalur saja, yaitu pin TX atau transmit dan RX atau receiver. Nah, untuk mengirim data dan menerima data secara asinkronus tanpa clock eksternal, artinya dia tidak perlu menunggu penjadwalan untuk mentransfer data gitu. Karena di sini kan disebutkan adalah asinkronus bukan sinkronus sesuai dengan penjadwalan. Nah, secara penghubungan di sini hanya perlu menyilang antara pin TX dengan RX dan sebaliknya RX dengan TX gitu kan, antara dua alat atau komponen tersebut. Nah, secara konfigurasi pastikan baud rate harus sama. Jadi misalkan nanti kalian atur di 9600 pada satu controller, yang kedua juga harus sama, yaitu di 9600. Karena tadi ya, baik lagi alasannya adalah ini merupakan komunikasi serial, karena serial yang tadi berpengaruh kepada alamat yang diminta nantinya. Terus menentukan pin TX dan RX ya, tadi kan disebutkan ya, kita hanya perlu menyilang pin TX dan RX. Lalu poin ketiga adalah kirim dan terima data. Jadi untuk konfigurasi ini akan menggunakan TX sebagai penerima, tadi kan menggunakan RX sebagai penerima ya, tadi maaf, pengirim sebagai TX, RX sebagai penerima. Nah, dalam hal ini tentukan mana yang akan sebagai master atau penerima dan slave sebagai pengirim. Jadi nanti kalian coba pastikan mikrokontroler mana yang menjadi penerima atau pengirim si nantinya alatnya gitu kan. Jadi harus ada master dan pengirimnya gitu. Nah, kita langsung masuk ke praktek. Nanti rangkaiannya akan seperti ini ya. Jadi rangkaiannya itu adalah oke, kita susun saja ya, susun saja. Nanti di sini ESP8266 itu sebagai master, artinya dia di sini tuh menerima data dari si Arduino Uno, di sini sebagai slave gitu kan. Nah, si slave ini kita akan menggunakan datanya itu adalah si sensor DHT11. Jadi nanti DHT11 ini akan mengambil data suhu sama kelembapan ya sama si Arduino Uno, nanti bakal diterima sama si master kayak gitu. Nah, di sini untuk konfigurasi pinnya coba bisa kita lihat di sini ya. Kita hanya perlu menggunakan 3 bahan saja di sini, DHT, terus Arduino Uno dan node MCU. Nah, di sini yang pertama tentunya kita harus menghubungkan pin powernya. Pin powernya ini yaitu ke 5 volt aja ya. Kita menggunakan 5 volt sebagai pin power si sensornya sendiri. Oke, nanti teman-teman bisa lebih rapi aja ya kalau merangkai atau membuat skematik gitu. Nah, lalu ada pin GND, tentunya pin GND ada di bagian sini. Pin GND. Lalu di sini pin data. Pin data ini kita hubungkan ke pin 9. Seperti ini. Nah, lalu ini kan baru nantinya kita bakal mengambil data ya. Nah, nanti bagaimana untuk mengirimnya, kita menggunakan pin TX dan RX. Nah, di sini pin TX dari Arduino Uno ini kita hubungkan ke pin D6 yang ada di si DMCU-nya ya, ESP. Nah, jadi di sini kita menggunakan ESP8266 sebagai mikrokontroler tambahan kita. Sebenarnya kalian bisa menggunakan mikrokontroler lain. Nah, di sini saya menggunakan mikrokontroler yang ESP ini karena nanti kita coba juga membahas ke IoT ya di akhir nanti.
Jadi nanti kalian sudah siap untuk menerima materi lanjutannya. Nah, tadi ya, untuk TX kita hubungkan ke D6 dan RX ke D7 kayak gitu. Oke, sebelumnya coba kita tutup dulu. Nah, karena kan kita menggunakan si apa nih ESP ya, kita harus mendownload dulu boardnya. Caranya yang pertama kita harus kita coba buka dulu ya. Kalian nanti buka GitHub saya aja yang embedded system ya, yang sudah disebar. Nah, di sini kalian pertama copy dulu nih, yang ini copy, kalian salin sebentar. Nah, ini kalian salin aja, ini salin, copy link address, terus kalian pergi ke Arduino IDE. Nah, di Arduino IDE ini kalian buka file, terus pergi ke preference, terus kalian kopikan di sini ya, copy di sini, terus klik OK. Nah, setelah klik OK, kalian pergi ke tools, terus klik board, terus cari board manager. Nah, di sini tunggu dulu. Oke, sebentar, sinyalnya agak lama ya sinyalnya. Nah, di sini kalian tinggal cari aja ESP8266. Nah, di sini nanti kalian install aja ya, install sesuai dengan yang emang kita perlukan. Nah, di sini pasti semuanya langsung install all aja ya nanti. Jadi di sini close. Nah, selanjutnya karena ESP8266 ini perlu mendapatkan driver ya untuk membaca portnya, kalian tinggal download aja di sini, nanti klik di sini untuk download driver. Nah, nanti kalian ini aja klik yang ini. Nah, nanti langsung ke download ya di sini. Nah, nanti kalau udah download, kalian bisa pergi ke download tadi ya, terus kalian bisa langsung install aja, buka filenya ya, buka file, nanti langsung install gitu kan, langsung klik install aja sampai nunggu selesai, terus close aja gitu. Terus setelah konfigurasi selesai, kita bisa langsung coding ya. Nah, di sini yang perlu kita coding pertama adalah si pengirimnya dulu, si slave-nya ya. Nah, yang kita perlukan itu bagian slave tadi ya. Di slave tentunya karena tadi kita menggunakan DHT11 ya, kita harus panggil dulu si library-nya. Kita panggil dulu library DHT dengan cara include terus dht.h. Nah, kita deklarasikan pinnya menggunakan define, tulis di sini dht pin. Nah, di sini kita menggunakan pin 9. Lalu kita juga harus mendefinisikan DHT type-nya atau tipe DHT-nya. Nah, tipe DHT-nya adalah DHT11. Nah, lalu di sini kita membuat penamaan untuk DHT-nya. Kita panggil lagi DHT-nya, DHT. Nah, namanya DHT. Terus di sini kita panggil lagi nih DHT pin dan DHT type-nya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita panggil serialnya ya. Karena kan tadi kita menggunakan serial ya. Kita panggil serial.begin. Kita menggunakan baud rate yang sama, yaitu 9600 yang biasa ya. Terus kita panggil juga sih tadi DHT-nya ya, dht.begin. Nah, di sini kita memanggil si pembacaan si serialnya. Nah, dengan cara while sebelumnya kita akan membuat sebuah request ya. Nah, jadi nanti si penerima atau si master itu bisa menerima data tersebut ketika kita menerjemahkan kode yang kita deklarasikan di sini.
atau kalimat request yang kita sudah deklarasikan di sini. Nah, request di sini kita panggil dulu ya requestnya, kita buat request di sini tuh string ya, string request. Terus, nah baru di sini kita membuat sebuah pemanggilan data DHT tadi ya. Jadi nanti bagaimana untuk si penerimanya membaca, yaitu menggunakan si serialnya. Nah, dengan cara kita panggil while, lalu di sini adalah serial.available dalam kurung. Nah, ini adalah pemeriksaan bahwa serial, apakah di komunikasi serial ini, serial monitor ya, nilainya ada apa tidak gitu, memeriksa serial ini. Nah, jika diperiksa artinya kita memerlukan penambahan data gitu kan, menggunakan karakter. Nah, sebentar, di sini tuh karakter. Nah, di sini berarti kita sesuaikan dulu request, karena kita menggunakan request ya. Kita panggil request dulu, karakter, lalu pemanggilan si mana ya tadi tuh, slave. Nah, maaf mana ya? Nah, ini dia. Nah, di sini berarti yang kita perlukan adalah serial.read. Nah, di serial.read artinya adalah membaca apakah data tersebut ada gitu kan. Di sini kan memastikan dulu nih data tersebut ada. Nah, ketika sudah memastikan data ada, kita lihat requestnya benar apa salah gitu kan di si nantinya si masternya. Nah, kalau benar berarti kita pembacaan si serialnya kayak gitu. Nah, di sini kita panggil lagi request.trim. Nah, lalu di sini kita penginisiasian bahwa request tersebut adalah kata yes. Nah, jadi requestnya itu adalah yes. Jadi nanti untuk master harus mendeklarasikan yes untuk menerima data yang ada pada si slave ini. Nah, di sini adalah send data, berarti kita belum buat ya send datanya. Nah, send data ini adalah penugasan baru. Itu tadi namanya adalah send data. Nah, di sini adalah isinya pengambilan si sensornya. Di sini kita membuat T sebagai float. Artinya T ini ada temperatur ya. Terus kita panggil temperatur. Lalu float H, berarti dia sebagai humidity atau sebagai si kelembapan, dengan pemanggilan read humidity. Nah, kita di sini pendeklarasian string ya, nilai string yang ada di sini. Jadi nanti data yang terbaca adalah data string yang ada pada serial itu. Kita rubah ya datanya jadi data string. Nah, string ini kita beri nama adalah data send. Lalu kita panggil string T tadi. Nah, lalu di sini adalah pembatas gitu, pembatas daripada si data yang nantinya muncul di serialnya itu sendiri gitu kan, di belakang layar lah istilahnya gitu. Jadi pembatas data T ini pembatasnya adalah hashtag ini ya. Terus ditambah lagi tadi ya nilai data string si hanya kayak gitu. Nah, di sini kita mengirimkan ke data serialnya data send ini yang atas. Jadi kita di sini membuat dulu nih nilai floatnya, terus di sini kita rubah lagi nih menjadi string, baru ditransfer ke serialnya. Nah, baru di sini baru kita kirimkan lagi nih send data. Ketika nilai si penerimanya requestnya adalah yes, sama gitu kan, nilainya yes, baru dia mengirimkan data. Nah, kalau tidak berarti dia tidak mengirimkan data. Nah, di sini pembacaan requestnya dari si master.
dengan delay adalah 1000. Kayak gitu. Nah, di sini udah selesai ya buat si buat si slave-nya. Sekarang kita buat codingan untuk si master. Nah, di master ini kita memerlukan library, yaitu ini ya, include software serial. Include software serial. Kita akan mendeklarasikan pin serial yang ada pada si ini ya, mana? Nah, si ISP-nya. Lalu di sini kita deklarasikan nih software serialnya yang digunakan. Kita beri nama dulu, yaitu data serial. Gunakan GPIO 12 dan 13. Nah, 12 13 ini adalah, kalau pin 12 adalah D6, 13 adalah D7. Kayak gitu. Nah, di sini kita coba buat yang namanya delay. Cuman kita menggunakan previous milis. Jadi kita tuh menggunakan sebuah interval. Jadi datanya sebenarnya di sini kan dijelaskan 0 sampai 2000 ya. Jadi bisa jadi data tersebut bisa dikirim mungkin kurang dari 2 detik atau kurang lebih di pas 2 detik gitu. Di sini kita buat unsigned long previous milis sama dengan 0, terus const long intervalnya itu sampai dengan 2000, 2 detik berarti kan 2000 milis. Nah, di sini kita buat string rdata tadi sebenarnya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa data yang ada di string ini cuma ada 2 kan. Nah, kita beri namanya adalah rdata. Lalu kita juga buat float, nama floatnya nanti untuk kita pemanggilan time sama home. Jadi nilainya float ya. Nah, di setup juga kita harus buat serial.begin, karena kan kita komunikasinya adalah menggunakan serial. Terus di data serial juga harus kita deklarasikan .begin. Sama ya, 9600 karena harus nilainya yang sama. Nah, di sini kita buat nih delaynya gitu kan, nilai loopingnya di delaynya. Unsigned kita panggil lagi current milis sama dengan milis gitu. Terus if di sini kan nilai current milis dikurang dari previous milis lebih dari sama dengan interval. Jadi nilainya 0 sampai ke 2 detik tadi. Di sini previous milis sama dengan current milis gitu. Nah, lalu kita buat string data untuk pemanggilan datanya tadi. String data, lalu sama ya, kita buat juga nih pemanggilan si serialnya, yaitu menggunakan while data.serial, karena kan kita tidak menggunakan serial komunikasi tadi yang asli ya, kita udah membuat deklarasi software serial tadi ya. Available 0, kita memeriksa bahwa serial data ini ada nggak nih datanya gitu kan. Kalau ada data plus jadi kalau ada ya berarti kita harus mendeklarasikan nih ada apa datanya di situ.
Pembacaan di sini kan pembacaan. Lalu data.trim. Lalu di sini pembacaannya ya. Jadi pembacaan indeksnya ada berapa nilai string yang terdapat pada serialnya itu. Nah, di sini perintahnya if data sama dengan integer index sama manggil index kan. Berarti ya kita di sini menghitung nilai datanya nih. Integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan data dot length. Jadi berapa banyak data yang ada pada serial komunikasi yang ada mungkin di belakang yang nggak bisa kita lihat juga sih sebenarnya. Nah, char delimiter. Nah, tadi ya di bagian slave itu ada yang namanya ini ya, apa, hashtag gitu kan, dia sebagai pemisah nilai string 1, 2 sampai seterusnya nantinya gitu. Nah, jadi dia akan membaca per hashtagnya itu. Terus tutup. Nah, di sini if data i di sini kan delimiter r data index sama dengan data. Nah, jadi intinya di sini adalah pembacaan datanya, data string itu ada berapa gitu kan. Nah, jika else ya kita balikan lagi ke index. Jika tidak gitu kan, sini index terus bertambah gitu. Di sini kita pengprintan gitu kan, mengeprint atau mencetak si data yang tadi gitu kan. Di sini kita if index sama dengan 1. Artinya jika index ada nilainya 0 dan 1, berarti ada dua data kan, karena tadi kita memasukkannya adalah dua data, datanya tadi. Kita buat serial.print learn, jadi langsung ke bawah gitu kan. Temperatur tambah r data yang awal gitu. Yang awal tadi 0, tambah lagi. Nah, kita bakal deklarasikan satuannya itu C di sini. Tinggal tambah aja gitu. Tutup kurung serial.println humidity r data 1. Sini persen. Terus saya mau kasih satu enter ya, kita menggunakan println kosong. Nah, ini udah ya. Kita di sini kita panggil juga nih nilai r tadi itu adalah sebagai float. Berarti kita tinggal panggil tadi ya, ada si temp sama dengan r data dot to float. Di situ kan, di situ. Oke, sebentar kita periksa dulu. Oh, bentar, di sini berarti nilainya 0. Terus to float ya. Jadi kita merubah nilai string tadi menjadi datanya adalah float. Nah, seperti ini. Nah, ini udah. Terus kita panggil requestnya tadi ya. Jadi kita harus deklarasikan requestnya tadi kita pakai apa. Nah, di sini yang kita printkan adalah nilai. Oh, sebentar, sebelum itu di sini r data
0 itu adalah apa tadi ya? Oke. Terus ini ardata 1. Nah, di sini dinilai ke berapa ya tadi? Sebentar. Oke, data serial println. Berarti setelah ini ya, data serial.println untuk mengirimkan request tadi, yaitu nilainya yes. Nah, selesai. Nah, di sini yang kita sebut aja yang kiri adalah sebagai slave gitu kan. Nah, di sini kita tambahin slave. Nah, di sini langsung verify aja. Terus di sini kita save sebagai master. Ntar di sini ada error. Sebelum apa nih? Kita periksa. Oh, ini dia. Oke, kita tunggu. Wah, ada yang salah lagi. Apa nih? Or before string. Oh, ini belum kita tutup. Oke, ini done compiling. Nah, ini sekarang kita bagian compile yang master ya. Kita lihat dulu yang master. Wah, ada kesalahan. Apa nih? Oke, sebentar kita periksa dulu. Oh, ini dia. Ini apa ya? Ini tuh maaf. Ini tuh apa ya tadi tuh, sebentar. Integer i ya, integer i. Di sini tuh integer i sebagai i sama dengan 0. Oke, i sama dengan 0. Nah, di sini juga down compiling ya. Nah, kita yang slave dulu ya, yang slave. Kita pilih boardnya Arduino Uno, terus portnya kalian sesuaikan ya. Di sini portnya adalah 22 Arduino Uno. Nah, di sini kita upload. Nah, sebelum kalian upload, nanti kalian cabut dulu ya bagian, ya pokoknya bagian teks atau RX itu cabut dulu gitu. Karena kalau misalnya kalian upload data ketika RxTX-nya terhubung gitu, dia nggak bakal terupload karena data ini terus berjalan walaupun kita belum pengkodingan gitu. Jadi ada bentrok pentransferan data kayak gitu. Nah, kalau udah dicabut, kalian boleh upload untuk Arduino Uno dulu, menunggu yang bagian slave dulu ya. Nah, setelah done uploading, sekarang bagian yang si master atau yang ESP tadi ya, node MCU. Nah, kalian pilih tools, terus ke board, pilih board ESP yang ini ya, ESP, terus pilih yang node MCU 1.0. Nah, setelah itu pilih port yang tentunya pasti beda ya, sama yang tadi kan Arduino Uno kan di 22, berarti ini di COM4 kayak gitu. Nah, kita upload karena tadi kan udah down compiling ya, sambil kita menunggu hasil uploadnya. Nah, menunggu. Nah, ini lagi transfer atau upload data. Nah, setelah selesai, kalian hubungkan dulu yang tadi pin tercopot yang ya. Terus kalau udah,
kalian buka serial monitor yang ada di master, karena kan master itu sebagai penerima data yang ada di slave ini ya. Nah, kita buka serial monitor yang ada di master. Nah, di master ada datanya di COM4 kan tuh, terbaca COM4. Berarti ini ketika ada datanya kan harusnya ada di sini kan, tetapi kita bisa terima ini ternyata di si master karena kan kita menggunakan si serial komunikasi tadi seperti itu. Nah, kita coba cek ya di slave juga apakah ada apa enggak gitu. Nah, di slave juga ada, cuman nilai datanya adalah seperti ini. Karena untuk pembacaan, memudahkan pembacaan si program tadi yang ada di sini sebagai pembatas nih, ternyata ada datanya gitu kan, pembatasnya adalah si nilainya ini. Seperti itu. Oke, untuk materi kali ini sudah cukup ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya kepada dosen praktikumnya masing-masing gitu kan. Nanti codingan tentunya ada di GitHub. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.